Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Kembali lagi ya, jagat media sosial dan juga jagat para investor-investor kripto dan NFT di sini kembali diguncang ya, karena kita melihat ada fenomena selfie ya yang kemudian dijual dan berhasil mendulang uang miliaran rupiah. Zaman dulu kita semua mana percaya ya, sebuah selfie dari Anda sendiri yang dikumpulkan ini suatu hari ternyata bisa berharga hingga miliaran rupiah. Nah, buat Anda yang masih belum percaya dan ya buat Anda yang ingin juga mengikuti jejak dari Gozali Everyday, akan kita jelaskan pada Anda gimana caranya tajir melintir begitu ya dengan cara jualan NFT. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Ini untuk Anda yang mau tajir melintir juga ya, tapi ingin mengikuti jejak dari Gozali ini. Nah, tapi kita harus tahu Gozali Everyday ini adalah satu fenomena ya yang kemudian mencuat beberapa hari, beberapa pekan belakangan ini, karena Gozali yang masih berusia 22 tahun ini kemudian berfoto selfie setiap hari begitu ya, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan total kurang lebih 933 foto. Mimpinya sederhana ya, hanya ingin menjual hasil selfie-nya dan hanya ingin supaya hasil selfie-nya ini bisa mendulang uang begitu. Berapa sebenarnya harganya ya? Di sini kita lihat ketika itu pertama kali Gozali menaruh begitu ya hasil selfie-nya di salah satu platform penjualan NFT terbesar di dunia, yaitu OpenSea, seharga 0,0001 ETH ya, dimana ini kurang lebih harganya adalah 45 hingga 48 ribu rupiah. Mana tahu ya, setelah 4 tahun berjalan mungkin ada kolektor juga yang melihat hal ini unik, kita melihat ada kenaikan harga begitu ya, dari 0,0001 ini ternyata meningkat jadi 0,3 ETH atau di kisaran 13 hingga 14 juta rupiah. Nah, ini menarik ya, fenomenanya seperti apa, karena ini ternyata bisa terjadi di dunia cryptocurrency begitu ya, atau di dunia blockchain yang menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi. Nah, untuk itu akan kami jelaskan lebih dalam kepada Anda ya, terkait bagaimana sebenarnya kita berjualan dengan menggunakan platform-platform yang erat kaitannya dengan NFT ini. Nah, kita lihat dulu terkait dengan NFT atau non-fungible tokennya sendiri. Ini sebenarnya adalah turunan produk daripada blockchain, di mana fungsinya adalah memberikan sertifikasi digital ya, autentikasi bahwa sebuah karya digital, yang dimana Anda biasa lihat karya seni itu bentuknya kan fisik begitu ya, bisa dipegang, bisa dibawa kemana-mana. Tapi ketika dirubah menjadi digital dan ingin diautentikasi, maka inilah jalan yang harus ditempuh oleh para penggiat seni ini ya. Tidak perlu terlalu pintar terkait dengan bagaimana cara kerja daripada blockchain, cryptocurrency, NFT dan lain sebagainya, tapi menggunakan saja platform yang sudah disediakan, yaitu platform dari OpenSea yang saat ini banyak digunakan dan juga digunakan oleh Gozali sendiri. Ini tujuannya untuk memberikan sertifikat digital dan membenarkan bahwa Andalah pemilik original daripada karya digital tersebut. Nah, fungsinya yang ketiga ini adalah dari NFT tersebut, tujuannya untuk menenkripsi data digital ya, dan ini akan lebih menegaskan bahwa karya digital yang Anda upload di platform tersebut adalah benar milik Anda dan orisinalitasnya dipegang oleh Anda begitu ya, dan nanti bisa ternyata ditransaksikan untuk NFT ini. Nah, dan yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah ini diperdagangkan harus dengan cryptocurrency ya, atau mata uang digital. Cryptocurrency biasa menggunakan Bitcoin atau juga menggunakan Ethereum ataupun beberapa platform lainnya bisa juga menggunakan cryptocurrency lainnya. Dan yang paling membuat NFT ini booming adalah dikatakan dapat diintegrasikan dengan metaverse begitu. Jadi karya-karya digital yang selama ini Anda beli begitu ya dari platform-platform NFT manapun itu, nanti bisa Anda pajang ya begitu di rumah digital Anda di metaverse. Tentu ini membuat para pengguna NFT, para trader NFT, para trader cryptocurrency ini semakin girang begitu ya, karena uang yang kemudian dirubah dalam bentuk digital dan membeli sebuah karya digital di dunia digital ini ada saluran untuk kemudian meningkatkan harga jual belinya begitu ya, karena memang bisa dipergunakan dan diintegrasikan nantinya dengan metaverse. Nah, perlu kita ketahui juga ya, dampak daripada
kenaikan tren ini ternyata berdampak besar ya pada volume penjualan NFT, dan ini secara langsung menunjukkan minat beli ya seluruh dunia terkait dengan NFT dan karya-karya digital ini. Tahun 2020 1,3 triliun ya atau 95 juta dolar Amerika Serikat. Tahun 2021 ini meningkat beratus-ratus persen begitu ya, bahkan ribuan persen menjadi 357 triliun rupiah untuk volume penjualannya saja ya. Dan untuk dari sisi penjualan, penjual NFT yang di tahun 2020 berjumlah hanya 545 ribu orang, ini meningkat menjadi 28,6 juta dan akan meningkat berkali-kali lipat lebih lanjut. Apakah Anda akan mengikuti tren ini atau mulai mengikuti tren ini, atau Anda sudah merasa terlambat? Ya, ini tentu menjadi pilihan Anda. Tetapi di sini untuk bergabung menjadi penjual begitu ya, atau menjadi publik daripada trader NFT ini, Anda perlu membuat akun NFT-nya dulu ya. Ini sebelum mendapatkan cuan banyak. Yang pertama adalah buat dan verifikasi akun MetaMask, karena MetaMask ini fungsinya adalah dompet digital seperti OVO, GoPay dan lain sebagainya yang dipakai nanti untuk bertransaksi di dalam platform OpenSea yang menjual sebagai salah satu platform penjual NFT terbesar ya. Kemudian yang kedua adalah buat akun di OpenSea. Dan yang ketiga ini sangat mudah, mengkoneksikan wallet dari MetaMask dan juga ke OpenSea begitu supaya terintegrasi dan bisa dipergunakan untuk menjual beli produk NFT. Dan yang terakhir adalah membuat produk NFT itu sendiri, atau dapat langsung Anda upload begitu ya karya-karya digital yang sudah Anda buat begitu selama ini dan kemudian diupload. Ini kurang lebih semudah ketika Anda ingin berbelanja di platform-platform e-commerce lainnya ya yang berada di dalam tanah air. Cuman untuk platform ini bentuknya adalah digital dan harus menggunakan dompet digital yang berkaitan dengan cryptocurrency. Biasanya para trader NFT menggunakan MetaMask, dengan cryptocurrency yang dipergunakan adalah Bitcoin atau Ethereum. Kita lihat langsung saja cara mempromosikannya. Membuatnya memang sangat gampang ya, tapi mempromosikan dan menjual NFT ini adalah dua hal yang berbeda karena ada biaya-biaya yang harus dipenuhi di sini. Tentu ini kami tunjukkan kepada Anda begitu ya, platform atau tampilan ketika Anda akan men-setting sebuah NFT yang sudah Anda upload tadi sebelumnya ke layar untuk kemudian settingan penjualan daripada NFT itu sendiri. Yang pertama tentu Anda harus tentukan harganya berapa di sini. Apakah harganya 0,0001 begitu ya seperti Gosali, atau mungkin Anda langsung memulai dengan 0,3 atau mungkin 0,4 begitu ya ETH di sini. Kenapa? Karena tentunya yang perlu Anda perhatikan di sini adalah adanya biaya penjualan yang nanti akan dipotong sebesar 25%. Yang menjadi keraguan juga bagi para trader NFT adalah adanya gas fee atau biaya gas yang dikatakan ini memang biaya yang akan diberikan kepada para penjual NFT karena dipergunakan nantinya sebagai biaya-biaya tambahan untuk melakukan enkripsi data dan mentokenisasi dari NFT yang sudah diupload sebelumnya begitu ya. Karena besarnya biaya ini tentu Anda juga harus memperhitungkan berapa nantinya harga daripada karya digital Anda yang Anda akan masukkan di platform OpenSea begitu ya. Tetapi ada satu pilihan ya. Apabila Anda ingin menghindari gas fee ini yang dikatakan cukup mahal, Anda cukup mengganti fungsi daripada blockchain ketika Anda men-setting meja penjualan Anda di sini dari blockchain Ethereum, Anda ganti saja dengan Polygon begitu ya, sehingga ini tidak dibebankan kepada Anda langsung tetapi dapat dibebankan ketika produk NFT Anda sudah laku. Nah, inilah profile seller NFT apabila semuanya sudah disetting ya. Ini salah satu contoh NFT yang sudah kami buat dan sudah kami upload begitu ya. Nah, di mana inilah yang nanti akan tampil di layar seller Anda begitu. Ini merupakan hasil karya digital Anda dengan harga di sini yang dikatakan bisa saja fluktuatif apabila fungsi penjualan yang Anda pergunakan adalah lelang begitu ya. Dan kemudian kenaikan harganya pun di sini dapat Anda perhatikan begitu ya, apabila memang nantinya ada kenaikan harga seperti yang terjadi pada NFT daripada Gosali akan diberitahukan di sini. Sangat mudah sebenarnya, yang susah adalah kadang-kadang mental block begitu ya daripada trader NFT ke depannya. Dan jangan lupa apabila Anda sudah berhasil menjual karya digital Anda dengan harga miliaran, tentu akan ada pajak juga yang harus dibayarkan dan harus diingat oleh para trader NFT.